Diamnya bukanlah kelemahan. Diamnya adalah pengorbanan. Ia menelan pahit sendirian agar bangsa ini tidak ikut meminum racun perpecahan. Jadilah panutan. Pernahkah kita berhenti sejenak, menurunkan ego, lalu bertanya pada diri sendiri, apakah kebencian yang kita pelihara ini benar-benar berasal dari hati nurani sendiri, atau hanya dari suara bising yang kita dengar berulang-ulang? Bangsa ini terlalu besar bila diumbar dengan amarah. Negeri ini terlalu suci untuk dicabik oleh dendam politik. Dan di tengah riuh itu ada seorang lelaki sederhana yang memilih berjalan sunyi, tak berteriak saat dihujat, tak membalas saat disudutkan, tak mengobarkan api saat difitnah. Ia memilih diam bukan karena lemah, tetapi karena ia tahu satu kalimat keras darinya bisa membuat rakyat saling berhadap-hadapan. Hari ini kita tidak sedang membicarakan jabatan, kita sedang membicarakan hati. Jika masih ada kebencian yang tersisa, mari kita letakkan sejenak. Karena boleh jadi yang kita hujat sedang menahan luka agar bangsa ini tidak terluka lebih dalam. Sebentar lagi saya bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada perjuangan yang tidak ditulis oleh teriakan. Ada pengorbanan yang tidak diumumkan dengan spanduk. Ia hanya berjalan sunyi tapi pasti. Seorang lelaki sederhana pernah berdiri di tengah bangsa yang letih. Namanya tak perlu dielu-elukan berlebih-lebihan, sebab sejarah sudah mencatatnya. Joko Widodo. Ia tidak datang dengan gemuruh janji, ia datang dengan kerja, tidak membangun citra, tapi membangun negeri. Saat banyak orang berdebat di ruang nyaman, ia memilih turun ke lumpur, ke pelabuhan, ke perbatasan, ke desa yang bahkan namanya tak pernah disebutkan di peta politik. Ia tahu Indonesia bukan hanya gedung-gedung tinggi, tetapi juga anak di ujung timur yang ingin merasakan setara ketika menatap merah putih. Dalam diamnya, kekayaan negeri yang terlepas diam-diam satu persatu dipulangkan. Martabat yang dulu terasa jauh perlahan didekatkan kembali, tanpa sorak berlebihan, tanpa dendam pada masa lalu, hanya satu tekad. Negeri ini harus berdiri di atas kakinya sendiri. Namun, kita tahu ketulusan sering menjadi ancaman bagi mereka yang hidup dari kepentingan. Ketika aliran rente mulai berhenti, ketika kenyamanan segelintir orang mulai terganggu, maka serangan pun datang. Bukan satu, bukan dua, narasi dibangun, opini digiring, dan fitnah dilepaskan seperti anak panah yang tak kenal malu. Dan yang paling menyayat hati, bukan lagi hanya dirinya yang disasar. Keluarganya ditarik masuk pusaran, anak-anaknya dijadikan sasaran amarah, seolah kekalahan politik harus dibalas dengan penghakiman personal. Lalu, apa jawabnya? Ia memilih diam. Bukan karena tak mampu melawan, bukan karena tak punya kekuatan untuk membalas, tetapi karena ia tahu satu kata keras darinya bisa menjadi bara yang membakar rumah yang bernama
Indonesia. Diamnya bukanlah kelemahan. Diamnya adalah pengorbanan. Ia menelan pahit sendirian agar bangsa ini tidak ikut meminum racun perpecahan. Di ujung masa tugasnya, ketika seharusnya dia menikmati senja dengan tenang, badai justru datang lebih keras. Namun, ia tetap berdiri, tidak mengutuk, tidak menyalahkan, dan tidak mengobarkan api. Dan disitulah kita belajar bahwa menjadi pemimpin bukan soal dielu-elukan di saat berkuasa, tetapi tentang kesediaan tetap menjaga negeri, bahkan ketika tak lagi memiliki jabatan. Ini bukan semata soal politik, ini soal kehormatan seorang anak bangsa yang memilih bekerja daripada berdebat, yang memilih memeluk bukan memukul, dan lebih memilih merangkul daripada memecah. Sejarah boleh saja dikaburkan sementara oleh suara bising, namun waktu tak pernah salah menempatkan nilai. Warisan terbesarnya bukan sekedar jalan, bendungan, atau pelabuhan. Warisan terbesarnya adalah pesan sunyi bahwa kekuasaan bisa dijalani tanpa kebencian dan pengabdian bisa dituntaskan tanpa dendam. Tegaklah selalu dalam purna tugasmu, Pak. Biarlah waktu yang berbicara. Sebab emas walau ditimbun lumpur tak pernah kehilangan nilainya. Jika hari ini kita masih bisa berbeda tanpa saling membakar, jika negeri ini tetap berdiri tanpa pecah oleh amarah, maka mungkin ada seseorang yang memilih menelan luka sendirian agar kita tidak saling melukai. Dan bila kelak sejarah benar-benar ditulis dengan kejujuran, nama Joko Widodo mungkin tidak dikenang karena gemuruh pidatonya, tetapi karena kesediaannya menjaga Indonesia, bahkan ketika ia sendiri diserang dari segala arah. Mari kita jujur pada hati kita masing-masing, bukan tentang siapa yang kita pilih, tetapi tentang siapa yang sungguh telah berusaha menjaga rumah besar ini. Dan setelah semua hiruk pikuk ini mereda, yang tersisa bukanlah kebencian, melainkan nilai. Sebelum saya tutup, dengarkan gurindam ini. Jika fitnah datang bagai badai, orang tulus tetap tegak berdiri. Jika nama dicaci dan dihina, hatinya tetap menjaga bangsa. Jika kuasa telah selesai digenggam, pengabdian tidak ikut tenggelam. Emas tak hilang walau tertimbun, sejarah adil menimbang daun. Yang menanam benci akan lelah, yang menanam bakti akan berkah. Merah putih bukan milik golongan, ia suci karena pengorbanan. Saya Beni Budaya.